di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja. Gua ini dan itu. Sini aja boleh, Ibu. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dosa bertaruh. Hah? Gula darah naik ya? Hah? Ngambil tanah boleh. Ini namanya gua, tempat di mana para gembala menerima kabar baik dari malaikat bahwa telah lahir sang juru selamat di kota Daud. Karena dannya tidak bisa tahan konflik di sini. Ya, kalau di Kana Galilea, Bapak Ibu, jasa saya, kalau 50 tahun lalu ada 50% Kristen, 50% Islam. Saat ini 93% Islam, 7% Kristen. Galilea. Kana Galilea, desa Kana Galilea, kampung Kana Galilea, 22.000 orang. Ya, masih ada 7%, tapi dulu 50%. Ya, itu karena Bapak Ibu banyak orang keluar Kristen, tapi ada juga Islam banyak anak, ya, banyak istri, banyak anak, tapi terlalu kalau apa namanya Kristen satu istri, maksimum 2 anak, 3 anak. Ya, Bapak Ibu, jadi bed sahur rumah terjaga. Di sini kita di 800 meter di atas permukaan laut, jadi ada hujan, dan kalau ada hujan ada apa? Sumur, ada hijau, ada makanan, dan ada air minum juga. Tapi juga Bapak Ibu ada tanya gua seperti ini di daerah sini. Ya, seperti ini Bapak Ibu, banyak gua. Jadi ini tempat yang bagus sekali untuk gembala-gembala dan domba-domba. Ada makanan, ada air minum, tapi ada juga gua. Ya, ada gua. Ya, dan Bapak Ibu sekali lagi kalau orang Yahudi, ketika masih ada Bait Allah di kota Jerusalem, Jerusalem dekat sekali Bapak Ibu di sini. Orang Yahudi bawa domba ke sana setahun sekali. Ya, setahun sekali Bapak Ibu mereka bawa domba ke sana. Ya, tapi Bapak Ibu orang Yahudi yang tinggal jauh, mereka tidak bisa bawa domba dari kota-kota mereka. Jauh sekali bawa ke sini. Mereka datang ke sini dan dipercaya Bapak Ibu domba-domba yang ada di sini pada zaman Yesus dipakai sebagai korban di dalam Bait Allah. Ya, itu karena Bapak Ibu sekali lagi tidak dibawa domba dari lokasi dari kota-kota mereka. Mereka beli di sini domba karena di Haifa juga. Panas. Grazie mille. Ayo kita nyanyi Gloria ya. Gloria in excelsis Deo. Enggak, bukan yang gitu ya. Gita surga bergema. Tunggu yang lain dulu ya. Enggak apa-apa, ini kan memang tempat Natal.
Itu Kan lewat menikmati sarapan pagi, dan hari ini Tuhan kami telah bersiap untuk mengunjungi beberapa titik destinasi pengalaman-pengalaman indah yang bersejarah dalam kekristenan. Biarlah Tuhan tuntut kami. Terlebih hari ini merupakan hari yang kudus, hari Sabat yang Tuhan telah asingkan sebagai hari perhentian penuh. Biarlah kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan, mengingat Engkau sebagai pencipta kami, dan kami makhluk yang diciptakan datang untuk menyembah, bersujud dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan segala perjalanan kami, armada. tuh di pantai mah di Indonesia ada aquaduknya. Udah sehat, Bung? Mantap. Hai. Hainya begitu amat. Berenang sih enak, tapi banyak batu karangnya. Banyak petrusnya. Apa tadi saluran air apa? Buat air bersih sekarang dari mana? Sekarang kan udah canggih pakai pipa Ibu. Dari bawah. Iya, kalau dulu kan belum ada pipa pemipaan, jadi dia pakai ini. Anak gunung ya Pak? Itu yang anti matahari. Iya, biarkan saja. Apa kamu? Mana? Kamu. Yang mana? Lalu aku foto. Oh iya, ini untuk nanti buat Bapak Ibu juga. Boleh dikasih kan? Buat nonton lagi di YouTube. Boleh ya. Nah, YouTube Nasaret Tour. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali proses perjalanan Bapak Ibu dari Mesir sampai ke pulang ke Jakarta. Bisa. Ya, tapi kita kumpul dulu. Ya, Bapak Ibu mendekat sini ya, jangan tutup jalan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kalau ya kita sudah di kota namanya kota apa? Hai. Kota yang ketiga tersebut. 300.000 orang tinggal di sini. Ada 90% orang Yahudi, 5% orang Nggak tahu boleh-boleh jalan kaki kan? Rehat. Soalnya beda. Kalau pemuda-pemuda yang jaga gereja beda modelannya. Ada juga orang-orang Arab Kristen yang sering bergantian jaga gereja ini. Tapi kalau di sini Bapak Ibu tidak ada WC di sana lagi. Biasa di sana bayar $1. karena tidak ada polisi. Kalau kencing setengah doang, setengah dolar kali. Ya, sekali lagi namanya dari bahasa Ibrani, cantik, ya, dan Bapak Ibu kalau ya gunung ini namanya Gunung Karmel. Karmel, Bapak Ibu sekali lagi namanya diambil dari bahasa Ibrani, terdiri dari dua kata. Kerem El, Kerem artinya kebun anggur, El artinya Tuhan. Kebun anggur Tuhan Bapak Ibu. Namanya seperti ini sekali lagi Bapak Ibu karena dulu sampai sekarang banyak kebun anggur ada di sini. Ya, banyak kebun anggur, dan sekali lagi Bapak Ibu kalau pabrik wine yang terkenal yang besar di Israel ada di Karmel juga. Yang terbagus namanya Hatishbik, ya, ambil nama Nabi Elia. Ya, Nabi Elia dalam bahasa Ibrani namanya Hatishbik karena dia berasal dari kota Tishbik. Dari kota Tishbik
kalau kota Tishbe Bapak Ibu itu termasuk di distrik atau di daerah ya daerah Gil'ad. Itu suku, salah satunya suku yang tidak masuk, tidak melewati Sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Mereka tinggal di sisi Yordania, ya tinggal di sisi Yordania. Jadi dia Bapak Ibu dia berasal dari sana. Dia hidup Bapak Ibu pada zaman raja namanya Raja Ahab dan Ratu Isabel. Bapak Ibu, Ratu Isabel dia berasal dari Lebanon. Ya, Lebanon dari sini 50 km aja Bapak Ibu. Dia berasal dari sana. Zaman itu Bapak Ibu, orang sana mereka tidak percaya Tuhan. Ya, mereka percaya nabi palsu. Itu nabi-nabi Baal. Dan Bapak Ibu, kalau waktu menikah orang Israel juga mulai percaya nabi palsu itu. Waktu itu Nabi Elia dia marah dan Bapak Ibu dia membunuh 450 nabi palsu itu. Ya, nabi palsu itu dia datang ke sini dan dia bersembunyi di sini. Ya, kita Bapak Ibu kita mau melihat tempat di mana dia bersembunyi. Ada gua. Jadi gereja ini Bapak Ibu didirikan di atas gua. Ya, dan sudah ada biara. Ya, biara besar sekali Bapak Ibu. Biara ini dimiliki oleh ordo namanya Karmelit. Katolik. Ya, Katolik Karmelit. Kalau nama Karmelit diambil dari nama Bukit Karmel. Karmelit. Mereka punya tiga biara di Tanah Suci. Yang ini Bapak Ibu satu, ya di Karmel juga tempat di mana Nabi Elia membunuh 450 palsu itu. Dan Bapak Ibu satu lagi di Bukit Zaitun, ya tempat di mana Tuhan Yesus mengajar doa Bapa Kami yang kibar ini yang kita beri. Itu juga dimiliki oleh ordo siapa namanya Karmelit. Ya Bapak Ibu tahun 1799 Bapak Ibu ya biara dipakai sebagai rumah sakit untuk tentara Napoleon Bonaparte. Ya, Napoleon Bonaparte Bapak Ibu datang dari Prancis, dia ambil tanah perjanjian, dia lanjut, ya, dia ambil kota aku, dia lanjut sampai kota aku, tapi dia tidak bisa ambil kota namanya Napoleon Bonaparte. Jadi mari kita Bapak Ibu masuk, ya, mari kita masuk dan sekali lagi kita Kau datang Tuhan di tengah kami, Engkau melihat jiwa yang terluka. Dengan kasih-Mu yang tak terbatas, hatimu tergerak penuh belas kasihan. Belas kasihan-Mu sungguh sempurna, menyentuh hati yang hancur, menyembuhkan jiwa dalam pelukan-Mu. Kami temukan damai Yesus, Engkaulah harapan kami. Di setiap langkah Kau hadir setia, menyembuhkan yang sakit, menghapus air mata. Cinta-Mu nyata, tiada yang dapat menggantikan. Kau adalah sumber hidup yang kekal. Belas kasihan-Mu sungguh sempurna, menyentuh hati yang hancur. Yang Kayaknya malam deh. Baru nanti pulangnya lewat mana? ya Pulangnya. Lewat sini lagi nggak? enggak. Oh pulang dari mana? Dari sini. Oh ya lewat sini lagi. Biar nunggu sini. Oh nunggu sini aja Bu. Ya nggak apa-apa. Kalung baru mantap menyala. Menyala madamku. Kalung baru madam menyala. Langsung dipakai. Ini namanya Taman Bahai Garden. Ya. Ada cerita apa nih semalam? Ah, Kayaknya bener rahasia nih. Bung Ronald sama si Kristin. nggak tadi malam kita cerita lucu Bu. Iya. Tentang seekor burung puyuh dan anaknya.
Nazaret, dada dong dari situ. Ujung tu depan jolo. Tujuh soket dia benar benar. Unang ujung. Mana? Dadah. Opung, angkat tongkatnya, Pung. Imanmu telah menyelamatkanmu. Tongkatmu telah membantu bikin ini. Iya. Sadis. Memori 12 giga. Bisa. Itu bunga nyolong di mana? Ayo naik, naik. Luar biasa, Pung. Semangat. Bapak Ibu dengar penjelasan dulu. Lemas. Ayo Bapak Ibu, lanjut lagi di sini ya. Indonesia di sini ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau Nazaret atas banyak orang Yahudi yang datang dari Rusia. Ya, sekali lagi Bapak Ibu pada tahun 1967 ya sudah digerak ini tahun 48 sudah digerak ini merupakan digerak Yahudi di dunia. Jadi semua orang Yahudi mulai datang ke sini, tinggal di sini dan ada beberapa Bapak Ibu ya beberapa kota juga ya spesial untuk orang Yahudi yang datang dari Rusia seperti Nazaret atas. Jadi mayoritas sana orang Yahudi Rusia, ya, orang Yahudi Rusia. Bapak Ibu di bawah di sini sekali lagi Arab sini ada 70% orang Arab Islam, 30% orang Kristen. Banyak orang Kristen Bapak Ibu masih tinggal di sini dan Bapak Ibu 2.000 tahun dan Tuhan Yesus tinggal di sini. Ya, Tuhan Yesus Bapak Ibu tinggal di Nazaret 30 tahun. Ya, 30 tahun. Nanti Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan di dalam. Ya, nanti Bapak Ibu kita mau melihat ini yang di dalam. Maju Nazaret. Di dalam gereja Bapak Ibu nanti kita mau melihat ini dua ini. Ya, dua ini tempat di mana Maria, Bunda Maria tinggal dan tempat di mana Bunda Maria menerima kabar baik dari malaikat Tuhan. Ya, di sini Bapak Ibu sampai tahun 32 saat sekali lagi nama Kristen masih orang Kristen tidak bisa mendirikan gereja takiran ya kecil ketika datang ke sini ratu namanya Ratu Helena. Ya, Ratu Helena datang ke sini pada tahun 324 dan Bapak Ibu dia mendirikan sekali lagi 4 gereja yang pertama di Tanah Berjaya. Ya, sebelum itu sekali lagi orang Kristen mereka cari tempat di mana peristiwa-peristiwa terjadi dan mereka simboli berdoa di tempat-tempat itu. Tempat Bapak Ibu di mana mereka simboli berdoa namanya Domus Klesos. Ya, Domus Klesos. Jadi mereka belum bisa mendirikan gereja-gereja dan mereka simboli berdoa di tempat di mana peristiwa. Jadi pertama Bapak Ibu pertama di sini tempat pertama di sini ya sebelum ada gereja namanya Domus Klesos. Ya, Domus Klesos
orang Kristen kumpul di gua, tempat di mana Maria tinggal, dan menerima kabar baik, dan mereka sembunyi-sembunyi berdoa di tempat itu. Nanti Bapak Ibu ada gereja yang pertama pada zaman Bizantium, ya pada zaman Bizantium dihancurkan oleh orang Persia tahun 614, didirikan lagi Bapak Ibu besar pada zaman Perang Salib, dihancurkan lagi, didirikan lagi, dihancurkan lagi. Dan kalau gereja ini Bapak Ibu, ini gereja yang kelima di sini, gereja yang kelima di sini. Ya, didirikan pada tahun 1967. Di sini Bapak Ibu ada 2 lantai. Ini gereja yang terbesar di Middle East. Ya, terbesar di Middle East. Ada 2 lantai, lantai di atas dan lantai di bawah. Yang di bawah Bapak Ibu ada tempat, ya, ada gua. Masih ada gua asli Bapak Ibu. Maria tempat di mana dia tinggal. Tapi kalau di atas itu bagi orang Nazaret. Ya, bagi orang Nazaret Kristen, mereka misa hari Minggu di sini. Banyak orang Kristen Bapak Ibu, ada 30.000 orang Kristen di Nazaret, jadi mereka bisa di sini. Bapak Ibu, di sini juga bisa melihat ada banyak gambar Maria, mozaik Maria. Ya, bisa lihat Bapak Ibu Maria dari India, jadi Maria mirip orang India. Kalau dari China, Maria mirip orang China, versi China. Ya, ini seperti Indonesia. Dia juga Bapak Ibu ada dari Indonesia. Ya, ada dari Indonesia Bapak Ibu. Kalau Maria versi Indonesia. Mari kita lihat Bapak Ibu versi Indonesia atau Maria versi Batak, ya. Batak. Bapak Ibu ini Maria versi Indonesia. Lihat sini ya. Kebaya benar. Bisa Oh, Dewi Padi. foto di sini. Baru kita lanjut lagi ya. Ini versi Indonesia. Iya. Luar biasa. Masih ingat? Ya, ini Bapak Ibu, ini perjanjian yang dilanggar oleh orang Yahudi. Ya, untuk itu Bapak Ibu, ya ada Yesus yang lahir untuk menjadi manusia. Inkarnasi Bapak Ibu, sekali lagi mayoritas percaya di sini. Ketika Maria menerima kabar baik dari malaikat Tuhan, Yesus menjadi benih di dalam rahim. Ya, dan inkarnasi Bapak Ibu terjadi di sini dan mulai perjanjian yang baru. Ya, mulai perjanjian yang baru. Dari atas Bapak Ibu ini, ya gembala-gembala mereka berjaga-jaga dan menerima kabar baik dari malaikat Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu di kota mana itu? Bethlehem. Bethsahur. Ya, Bethsahur. Mereka Bapak Ibu ambil menerima kabar baik dari malaikat Tuhan. Baru mereka pergi di kota Bethlehem di mana orang Yesus lahir. Ya, ini 3 orang apa? Yesus, ya datang dari timur. Ini Yesus dimasukin di dalam bait Allah. Bapak Ibu, ya Yesus di sini 40 hari. Dan karena dia orang Yahudi, 40 hari lagi-lagi harus dimasuki di dalam bait Allah. Ya, ini salah satu niat orang, sudah orang Yahudi tidak bisa dilakukan karena sudah tidak ada tidak ada apa? Bait Allah. Ya, ini dari Bapak Ibu 30%. Ya, aturan-aturan itu orang Yahudi sudah tidak bisa dilakukan karena tidak ada bait Allah. Ini keluarga suci Bapak Ibu keluar di Mesir karena ada siapa? Herodes. Ya, dia mau membunuh anak laki-laki ya di daerah Bethlehem 2 tahun dan bawah. Di sini Bapak Ibu, ya Tuhan Yesus kerjasama bapaknya di sini, Yusuf di Nazaret. Bapak Ibu, Yesus tinggal di Nazaret 30 tahun di daerah sini. Ada yang percaya Bapak Ibu bahwa dia tinggal di Nazaret ya 13 tahun, salah, di sini 30 tahun, 3 tahun lagi di kota Kapernaum. Ya, di kota Kapernaum. Kalau di sini Bapak Ibu Tuhan Yesus dibaptis, ya dibaptis di sini di Sungai Yordan. Besok kita bawa di sini di tempat ini. Dan ini Bapak Ibu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang diturunkan dari atas di Kapernaum. Besok kita juga di sini. Ya, ini Yesus berkhotbah di atas bukit. Matius berapa? 5, 6 dan 7. Bapak Ibu yang belum baca Matius 5 harus baca Matius 5. Karena dari Matius 5 kita bisa melihat bahwa agama kita agama Kristen berbeda dari agama yang lain. Di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Ya, kita sudah lihat semua tempat itu. Bapak Ibu, hari ini kita di sini.
Ya, besok di sini, ini di Jibu kita sudah melihat. Ini Bapak Ibu di antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada Nazaret. Ya, karena si Bapak Ibu terjadi di sini dan Bapak Ibu di sini mulai perjanjian baru ketika Bunda Maria mengirim kabar baik dari mereka. Ini peristiwa pertama. Ibu, mari kita melihat ya tempat asli di mana Bunda Maria mengirim kabar baik dari mereka. Let's go. Tapi Bapak Ibu tunggu ya. Indri topinya lepas. Di mana? Iyalah, Gunung Sinai kemarin. Malah dingin. Bapak Ibu, lihat di sini beberapa tempat yang pertama ini. Bapak Ibu kita lihat ini namanya Bukit Tabor. Tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan di depan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Rusia. Ya, bisa lihat Bapak Ibu, dua kota ada di sini. Ya, dua bukit. Bukit yang di sebelah kiri Nazaret bawah, di sebelah kanan Bapak Ibu Nazaret atas. Hotel kita Bapak Ibu malam ini ada di puncak bukit itu di sana. Plaza Hotel. Nih. Lurus bendera. Kita mau ke sana. Sebelah kanan. Yang ada tulisannya warna merah kecil-kecil. Ya, Hotel Yahudi. Yang mengkilap sana itu apa itu, bro? Gimana? Yang mana? Itu yang jangan biarkan ada yang lain masuk ke area ini. Ya, harus dekat. Meninggalkan ayahnya dan ibunya. Lalu ada kalimat, ya, dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu di sini dipakai ekhad. Tetap dua badannya, tetap dua orangnya, tetap dua cara berpikirnya, tapi mereka satu dalam tujuan. Ya, satu dalam tujuan. Satu dalam banyak hal, dalam semua hal mereka satu. Ya kan? Seperti itu. Ini penting. Meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi istri saya adalah diri saya yang kedua. Suami para istri
adalah istrinya yang kedua. Poinnya, tidak ada orang yang akan menyakiti dirinya sendiri. Amin. Dia akan menyayangi istrinya. Dia akan menyayangi suaminya. Apapun yang terjadi. Dan sorry to say, itu telah diucapkan di altar sini. Sebutkan namamu, saya Hotman Sadar Pasaribu mengambil engkau, Lineria Borusiahan, sebagai istriku yang sah. Akan mengasihi engkau, baik ketika engkau sehat, baik ketika engkau sakit, ketika engkau sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam segala keadaan. Aku akan mengasihi engkau selama-lamanya sampai apa? Artinya, kasih suami dan istri tidak boleh lekang oleh waktu. Gak duduk. Semakin banyak waktu yang panjang, harusnya semakin indah kasih suami dan istri nyata dalam rumah tangga itu. Ya kan? Sehingga keduanya dan memelihara engkau mulai dari ini dan seterusnya, pada waktu baik atau buruk, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit, untuk mengasihi engkau dan menghargai engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah janji saya dengan sesungguhnya. Saya dan Ibu Menteri akan mengulang janji saya, janji pernikahan saya 36 tahun yang lalu. Saya mengambil engkau, Agus Wahyudi, menjadi suami saya untuk memiliki dan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya. Pada waktu baik atau buruk, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit, untuk mengasihi engkau dan menghargai engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah janji saya dengan sesungguhnya. Amin. Dalam nama Allah, saya Kurniawan Budi Yulianto akan mengulang janji nikah saya 25 tahun yang lalu dan akan mengambil engkau, Rita Yuliani, menjadi istri saya sejak dari 25 tahun yang lalu, untuk memiliki dan memelihara engkau dari dulu, hari ini dan seterusnya, pada waktu baik atau buruk, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit, untuk mengasihi engkau dan menghargai engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah janji saya dengan sesungguhnya. Dalam waktu sakit maupun tidak, waktu sehat, waktu kaya ataupun miskin, waktu sengsara ataupun tidak, dan mengasihi itu selama-lamanya, seperti yang sudah kita rasakan 32 tahun dan sampai seterusnya. Amin. Dalam waktu sehat atau sakit, dalam waktu pada waktu kesusahan ataupun tidak, maupun kesenangan, aku akan tetap setia menjagamu. Itulah Tunjukin mawarnya dong. aku yang tulus. Yang berlimpah kasih setianya. Di tempat ini sebuah tempat yang bersejarah, di mana Tuhan sendiri hadir untuk sebuah pesta pernikahan yang ada di kami. Memanfaatkan situasi yang penuh dengan sukacita ini. Ada 10 suami dan istri yang dulu telah mengucapkan janji mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan
mereka mengucapkan kembali janji itu. Dalam momen yang berbeda, sudah Tuhan karuniakan sebagian dari antara bapak dan ibu ini, anak-anak laki-laki dan perempuan. Sudah pula Tuhan karuniakan anak mantu bahkan cucu-cucu. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang sama yang telah mempersatukan mereka, yang telah menyertai perjalanan rumah tangga mereka, ketika di titik ini mereka mengucapkan kembali komitmen itu. Kami percaya Tuhan akan mengukuhkan ikatan pernikahan itu lebih lagi. Kasih-Mu akan nyata dalam rumah tangga mereka. Engkau akan membawa pasangan keluarga-keluarga ini untuk melihat masa depan yang penuh harapan bersama-sama dengan Tuhan. Izinkan hamba-Mu Tuhan mengangkat tangan berkat ini untuk memberkati Bapak Kaman Sianturi dan Ibu Asina Raja Bubuk. Tuhan memberkati, menyertai dan membimbing keluarga mereka, memberkati anak-anak mantu dan cucu, memberkati bahkan ketika mereka berada di hari masa tua. Berkat-Mu yang sungguh ajaib Tuhan akan berikan kepada mereka. Izinkan mereka untuk melihat bahwa Yang Maha Kuasa tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga ketika hamba-Mu menghampiri keluarga Bapak Kurniawan Budi Wilianto dan Ibu Rita Juliana. Tuhan, tangan berkat-Mu memberkati keluarga, berkati anak-anak mereka, memberkati kehidupan mereka. Kami percaya janji nikah yang telah diucapkan kembali keluarga mereka. Bukan memberkati segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka. Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat yang berlimpah. Tuhan akan memerintahkan berkat itu, bukan untuk maksud yang lain kecuali agar mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Ketika mereka telah mengucapkan janji mereka kembali, biarlah mereka tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Biarlah mereka akan saling membahagiakan dengan yang lain, sehingga ke rumah mereka Tuhan akan perintahkan berkat. Terima kasih Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Baik. Demikian juga Engkau yang akan memberkati, menghadapkan berkat-Mu kepada Bapak Yohanes Parwoto dan Ibu Susilawati. Ya Tuhan, berkatilah kiranya mereka dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati mereka dalam segala kehidupan mereka, sehingga apa yang telah diucapkan kembali, janji untuk tinggal dan hidup dalam kasih Tuhan, akan tetap dan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak mereka, berkati mantu mereka, cucu mereka. Allah yang Maha Kuasa akan senantiasa memimpin dan memberkati mereka. Segala usaha, segala pekerjaan mereka, Tuhan akan memberikan keberhasilan. Izinkan mereka melihat bila mana keluarga ini berserah, maka apa saja yang diperbuat tangannya berhasil. Terima kasih Bapa, Tuhan yang Maha Kasih. Engkau telah izinkan kami melihat kebesaran kasih-Mu, maka perkenankanlah hamba-Mu mengangkat sekali lagi tangan pelayanan ini, memohon berkat Tuhan yang khusus bagi keluarga-keluarga ini, bagi suami dan istri yang ada di ruangan ini. Bahkan kami semua yang mungkin tidak bersama dengan suami kami atau istri kami, atau mungkin sedang mencari seorang pendamping yang terbaik. Izinkan kami untuk melihat bahwa rumah tangga adalah tempat di mana Allah ingin melimpahkan kasih-Nya, kemurahan-Nya, dan berkat-berkat-Nya. Sebab ketika rumah tangga itu dibentuk, Tuhan mau agar rumah tangga itu menjadi bagaikan sorga kecil di muka bumi. Berikan jodoh kepada mereka yang mencari.
fratelli e sorelle in Cristo, radunati in questo santo luogo a Nazareth, ci rivolgiamo alla nostra Madre Maria, essa che ci porta la gioia pasquale, la gioia del Cristo risorto, la luce che illumina i segreti dei cuori, la luce che illumina i segreti del mondo e svela la verità, perché Cristo è la verità e in Lui noi possiamo vedere le cose così come sono. Possiamo vedere noi stessi così. يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ini pohon apa? Bisa. Di Indonesia ada? Banyak. Ada, tapi di sini lebih enak. Pasti lebih enak di sini. Lebih bagus di sini karena di sini enak suci. Di sini semuanya suci. Sangamon. Luar biasa. Yang di ini pohon apa? Sebelah kiri. Yang di Bapak Ibu, 1, 2, 3. Apa? Custodia of Terra Santai. Ini tempat paling enak nih. Batuk, iya gara-gara pergi ke gereja doa Bapak kami. Habis dari situ semua pada pilek. Waktu itu kan banyak ini kan, debu kan. Harpa, karena berbentuk dari atas seperti harpa Daud. Harpa Daud ya. Jadi ini Bapak Ibu empat nama. Ya, sekali lagi ambil airnya dari utara ya, dari utara dari Sungai Yordan. Ya, lalu tinggal lagi Bapak Ibu dari selatan dan berakhir di Laut Mati. Sungai Yordan Bapak Ibu berakhir di Laut Mati. Ini sumber air minum yang terbesar tapi Bapak Ibu sekali lagi Danau Galilea. Ya, bagi kita, bagi orang Kristen banyak peristiwa di daerah Danau Galilea. Ya, kalau Yesus dia datang ke Kapernaum. Bapak Ibu, Kapernaum 2 km dari sini. Ya, nanti kita mau ke sana. Dia tinggal di Kapernaum 3 tahun lagi. Masih ingat Bapak Ibu kemarin ya Lukas 4 ayat 29 sampai 31
Yesus dibawa oleh orang Nazaret ke bukit itu yang namanya Precipice, dan di sana mereka mau melemparkan dia, tapi dia pergi, ya, dia pergi di tengah-tengah mereka dan dia datang ke sini. Ya, dia datang ke Kapernaum. Maksud saya di daerah sini, tinggal di sini 3 tahun. Ya, dan Bapak Ibu kalau di sini banyak mukjizat. Daerah sini banyak mukjizat. Yang pertama Bapak Ibu, sekali lagi, itu yang kita tidak bisa masuk dari sana karena hari Minggu tutup. Ini gereja, Bapak Ibu, di sini namanya gereja 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, tidak buka setiap hari kecuali hari Minggu. Stop, ya. Ya, Bapak Ibu. Karena untuk misa, Pak. Datang ke sini, ya, jadi untuk umum ditutup. Bapak Ibu, dan ada 5.000 orang ikut Yesus sampai sana. Ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus melihat 5.000 orang itu dan dia tanya dari mana bisa beli makanan untuk 5.000 orang. Ya, Filipus jawab, apa makanan seharga 200 dinar tidak akan cukup. Ya, tapi Bapak Ibu, di sini ada anak laki-laki yang punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan, dan 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Di sini, Bapak Ibu, di sini ini satu-satunya mukjizat Bapak Ibu yang dicatat di dalam 4 Injil. Di dalam 4 Injil Bapak Ibu ada mukjizat Tabga atau mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, kalau di sini ada ya, di sini Tuhan Yesus yang telah bangkit muncul di depan murid-murid. Bapak Ibu, ada yang tahu beberapa kali Tuhan Yesus muncul setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke surga? 3. Ada banyak kali. 10 kali. Bapak Ibu, 10 kali. 1 kali di depan Maria Magdalena, 1 kali di depan Bunda Maria, 1 kali di depan perempuan yang pergi pada hari Minggu ke kuburannya, tapi dia sudah tidak ada, sudah bangkit dia. Ya, 1 kali Bapak Ibu di depan semua muridnya kecuali Thomas. 1 kali di depan semua muridnya termasuk Thomas. 1 kali Bapak Ibu di depan Yakub sendiri, 1 kali di depan Petrus sendiri, 1 kali Bapak Ibu di atas, ya, di atas puncak Bukit Zaitun di depan 300 orang. 1 kali Bapak Ibu di depan 2 murid di kota namanya Emmaus, ya, dan 1 kali Bapak Ibu di sini. Ya, 1 kali di sini. Bapak Ibu, di sini sekali lagi namanya Tabga, dan Tabga dalam bahasa Yunani artinya 7 mata air. Ya, karena ada 7 mata air di sini. Dan karena ada 7 mata air, ada, ya, banyak kita kipis. 15 menit. 12 menit lagi. 11. Ya ampun, cepet bener. 8 menit lagi. 5. 4. Udah belum, cepetan. Oh. Oke, sip. Oke, jadi udah tahu ya. Disinilah asal mula gereja Katolik itu berdiri. Oh. Yang air suci. Maka, suci mau lagi juga di. Hah? Ini namanya Premasi Saint Peter. Ini dia artis di grup kita. 2 artis di grup kita. Badrul mulu. Oke, ya. Ini Yesus yang digambarkan sebagai Yesus yang apa namanya, kesepian atau sendirian, kan ditolak di kampungnya sendiri terus datang ke sini. Ini Tuhan Yesus, ilustrasi Tuhan Yesus yang kesepian dan sendirian. Emang ada? Ada lah, emang sebelum dia panggil murid-muridnya sama siapa dia waktu diusir dari Nazaret. Sendirian kan?
Ya udah, terus datang ke sini tidur sama siapa di sini? Iya dong, kan tidak semua menyaksikan. That's why harus ada tradisi tentang cerita dia. Nanti boleh juga di Gereja di sana yang tua merah, ya ini Greek Orthodox. Di sini Katolik. Di sana Greek Orthodox, di sini Katolik. Bapak Ibu sudah bisa lihat ada banyak tempat yang dimiliki oleh orang Greek Orthodox, banyak oleh Katolik, sedikit oleh orang Protestan. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena orang Greek Orthodox mereka datang ke sini pada abad ke-5, 1500 tahun lalu. Mereka beli banyak tempat di sini. Mereka, Bapak Ibu, ya, mereka mendirikan banyak gereja juga. Kalau Katolik, mereka datang ke sini pada abad ke-14, ya, ke-14. Mereka juga beli banyak tempat lagi, ya. Tapi kalau Protestan, mereka datang ke sini pada abad ke-19 saja, ya, 100 tahun lalu. Untuk itu Bapak Ibu, kalau Protestan mereka tidak dapat banyak tempat di tanah suci. Selalu ada bagian Greek Orthodox dan ada bagian Katolik. Kalau di bagian Katolik Bapak Ibu ada 3 hal, ya, 1, 2, 3. Mari kita mulai dari sini penjelasannya. Ya, ini Bapak Ibu di sini rumah ibu mertua Petrus. Ya, Bapak Ibu, Petrus tinggal di sini juga. Ya, tapi Petrus dia berasal dari kota namanya kota Bethsaida. Tapi tinggal di rumah istrinya di sini. Dia dari kota Bethsaida tinggal di rumah istrinya di Kapernaum. Ya, itu karena Bapak Ibu pada zaman itu ya orang yang bawa rumah istri bukan suami. Jadi dia tinggal di rumah istrinya di sini. Bapak Ibu juga kalau Yunani mereka sampai hari ini yang bawa rumah istri bukan suami. Ya, Yunani. Ya, hal itu pasti pada zaman itu Bapak Ibu itu culture Yunani. Pada zaman Yesus culture Yunani. Jadi ada banyak hal yang diambil dari apa culture Yunani. Ya, Bapak Ibu bagi orang Yunani sekali lagi ya sebelum perempuan menikah orang tua dia kasih dia apa namanya rumah. Ya, namanya prika dalam bahasa Yunani. Namanya prika. Jadi prika itu rumah yang dikasih oleh orang tua perempuan yang bawa rumah ya istri bukan suami. Jadi Petrus Bapak Ibu tinggal di rumah istrinya di sini. Bapak Ibu banyak juga percaya bahwa Yesus juga tinggal di rumah Petrus di sini. Ya, tapi hal itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Dicatat Bapak Ibu bahwa Yesus tinggal di Kapernaum di sini 3 tahun. Tapi ya rumah mana pasti tidak dicatat di dalam Alkitab. Banyak sudah percaya di sini, ya, banyak sudah percaya Bapak Ibu di rumah Petrus juga. Ya, untuk itu Bapak Ibu ketika masih agama Kristen dilarang, orang Kristen datang ke sini dan mereka sembunyi-sembunyi berdoa di sini. Jadi di sini juga Bapak Ibu sebelum tahun 324 ada Domus Clesus. Masih ingat Bapak Ibu Domus Clesus atau rumah doa? Itu tempat di mana orang Kristen Bapak Ibu mereka sembunyi-sembunyi berdoa karena mereka belum bisa mendirikan gereja-gereja. Ya, dan nanti Bapak Ibu sejak tahun 324 waktu datang ke sini Ratu Helena sudah mereka bisa ya mendirikan banyak gereja. Dan Bapak Ibu jadi yang pertama di sini ada Domus Ecclesius, rumah doa. Ya, nanti ada gereja yang pertama pada zaman Bizantium dihancurkan oleh orang Persia. Didirikan lagi Bapak Ibu oleh orang Kristen pada zaman Perang Salib, dihancurkan lagi oleh orang Islam. Dan gereja ini Bapak Ibu gereja yang baru itu dibuat oleh orang Katolik pada tahun 1982. Ya, namanya gereja Petrus yang ini yang baru. Bapak Ibu, hal yang kedua, lihat di sini. Ya, ini apa namanya Kapernaum lama, kota Kapernaum lama. Bisa melihat Bapak Ibu semuanya dari batu hitam, batu lokal, ya, batu lokal di daerah sini batu hitam. Dan Bapak Ibu ya, di sini banyak mukjizat. Ya, di Kapernaum Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat di Kapernaum. Iya. Nih, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ini semuanya ditulis di 88-nya. Tuh,
Tahun berapa? Tulis 88. Semua khotbah ditulis 1, 2, 3. Ayo sudah 3-2 siap-siap. 3-2. Ayo 3-2. Dapat semua. 3-2. Jepre. Sekali lagi 3-2. Jepre. Inggris. Bapak Ibu sebelum Tuh, ikan apa namanya? Bawal sama itu. Yang banyak durinya apa? Bandeng. Lele ada, opung kalau lele. Ikan petrus itu kan kayak ikan mujair ya? Iya. Tapi versi besarnya. Tuh burungnya nangkap ikan noh. Tuh yang hitam. Ntar lagi dia naik bawa ikan tuh. Lagi nyelam dia. Lama ya nyelamnya. Gede banget semutnya gitu. Tuh. Nyemplung dia. Iya yang gede tadi kan. Oh, gede banget. Ayo Nasarit. Indonesia kebangsaan. Nyanyi weh. kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan.
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Kami minumnya belum sini, Bang. Ya, nanti dia muter pakai itu. Ibu nggak minta? Sir. Orang kita di situ ke sana, kirain datang ke sini. Fish. Spoon pakai tangan. Oke. Nanti saya minta. Tapi fishnya belum ada sih. Gratis. Jus anggur kan? Jus anggur kan? Iya, jus. Bukan alkohol. Siap, hantam. Mantap. Cuci tangannya yang lama nanti. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kembali. Peristiwa penting dalam sejarah kekristenan
oleh mana Kristus Yesus harus tunduk kepada kehendak yang maha kuasa dan datang hampir kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, meminta kepada Yohanes agar dia, Yesus Kristus, boleh dibaptis oleh Yohanes. Ada keengganan, ada rasa tidak layak dari Yohanes. Namun ketika Yesus meyakinkan Yohanes bahwa hal pembaptisan adalah kehendak Allah yang maha kuasa, bersama-sama Yohanes dan Yesus Kristus turun ke Sungai Yordan dan pembaptisan dilakukan sebagai tanda bahwa Yesus diurapi sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang akan memulaikan pekerjaannya dan akan terus menyelesaikannya. Bahwa pada zaman Yohanes, Yesus datang ke Sungai Yordan. Sesungguhnya kata baptis artinya ditenggelamkan, dicelupkan, dimasukkan ke dalam air. Dari kata baptizo, to sinking down, tenggelamkan. Itulah arti kata baptis. Itu sebabnya Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka hari ini ada dua di antara kita akan mendedikasikan ulang janjinya. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, seorang anak Tuhan yang dulu telah pernah menerima upacara baptisan yang kudus, dia ingin mengulang kembali dedikasi hidupnya kepada Tuhan. Katerina Devi Pradiksa menyatakan kerinduannya untuk mengikut Yesus, menyampaikan isi hatinya untuk menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dia. Maka saya sebagai hamba Allah membaptiskan engkau, Katerina Devi Pradiksa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lihat sini. Saudariku yang kekasih, Ling Ling, engkau telah menerima baptisan yang kudus beberapa waktu yang lalu. Namun engkau rindu untuk mengulang kembali momen sakral itu. Di tempat ini di mana Kristus Yesus di Sungai Yordan datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan olehnya. Maka engkau datang ke tempat ini untuk memproklamirkan kembali imanmu sebagai pengikut Kristus, ingin menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidupmu, dan ingin menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepenuhnya dalam hidupmu. Maka saya sebagai hamba Allah membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.